dokter yang berjaga pada sore hari ini di Rumah Sakit Bayangkara Semarang. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Begini dok, saya mau memeriksakan putri saya. Akhir-akhir ini putri saya sering kesakitan kalau mau buang air kecil. Sudah sejak kapan? Ya 5 hari Bu. 5 hari Ya seminggu 5 hari itu. Sebelumnya apakah ibu sudah ke pihak yang berwajib terlebih dahulu? Ya, ke polisi? Sudah. Dari polisi ada mengasihkan surat ya? Ada Bu. Coba saya lihat ya Bu ya. Saya cross check dulu dari surat ini. Di sini atas nama anak siapa Bu namanya? Sasa ya? Iya. Iya, Sasa. Kemudian umurnya di sini 5 tahun, betul? Iya, betul. Di sini diduga telah mengalami pencabulan ya? Iya. Baik, datanya betul dari pihak kepolisian. Sebelum saya melakukan pemeriksaan lebih lanjut, jadi saya mau tahu dulu Bu, sebenarnya apa sih kejadian yang sebenarnya terjadi yang dialami pada anak ibu sebelum terjadi keluhan ini? Ya akhir-akhir ini saya kan sering kerja, pulang berangkat pagi pulang sore, saya titipkan sama neneknya. Dan neneknya kan sudah tua, mungkin dia sering main sama teman-temannya, tidak mengikuti. Terus ya, teman-temannya itu ya mainnya kadang jauh ke tempat tetangga kemana, saya nggak tahu. Lah ini adiknya ini sakit pas ibu tahu waktu apa? Ya itu waktu mau pipis. Sering nangis, kesakitan. Sebelumnya nggak pernah? Nggak pernah. Rasanya adiknya bilang gimana? Maksudnya apakah sakitnya itu perih atau gimana? Ya, pokoknya bilangnya sakit, kalau jalan itu agak susah, agak sudah susah. Ya kesakitan, kalau jalannya kesakitan. Jadi ini ibu curiga bahwa anak ibu telah mengalami pencabulan. Iya. Kira-kira ibu biasanya main sama teman tetangga? Iya. Atau ada yang lain, atau anaknya hanya di lingkungan tetangga sekitar samping rumah itu, atau ada yang lain? Kadang agak jauh dong, kemana saya nggak tahu mainnya. Gitu ya. Baik, ibu, setelah ini saya akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut, yaitu pemeriksaan fisik, entah itu pemeriksaan dari seluruh badan dan juga meliputi pada bagian alat kelaminnya, jadi untuk mengetahui apakah benar-benar terjadi tanda kekerasan pada anak ibu atau tidak. Karena untuk berhubung ini kan adiknya masih usianya tadi 5 tahun ya Bu ya. Jadi untuk perizinan pemeriksaannya itu ya kami serahkan pada ibu sebagai orang tua. Apakah ibu bersedia untuk anaknya saya periksa dari keadaan dan juga tanda-tanda kelaminnya? Apakah ibu bersedia? Bersedia dok. Baik, kalau ibu bersedia, silahkan adiknya ditidurkan di bed pemeriksaan, bisa ditemani dengan ibu, nggak apa-apa. Iya. Baik. Jadi setelah ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada anak ibu. Jadi tujuan dari pemeriksaan fisik ini untuk mengetahui dan menilai juga apakah benar-benar terjadi tanda-tanda kekerasan ataupun tanda-tanda pencabulan. Sebelumnya kita pakai dulu yang sikunya. Kemudian kita melakukan pemeriksaan tanda vital. Sebelum pemeriksaan tanda vital, kita lakukan dokumentasi terlebih dahulu kepada pasien. Jadi untuk membuktikan bahwa benar-benar pasien ini dengan atas nama anak Sasa. Nah, kita foto. Udah. Setelah itu kita periksa terlebih dahulu dari TTP-nya. Jadi mulai dari suhu, kita periksa bagian sini, sambil kita periksa juga bagian nadi dan juga RR-nya. Dalam 1 menit kita nilai. Sudah. Setelah itu kita
lanjut pemeriksaan head to toe. Jadi pemeriksaan head to toe ini untuk mengetahui dimulai dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Jadi tujuannya apa? Untuk mengetahui dari apakah terdapat tanda-tanda kekerasan di luar dari area keluhan. Jadi di luar dari keluhan dari pasien ini. Pertama kita nilai dari kepalanya terlebih dahulu. Di sini kita nilai dari sini apakah ada tanda-tanda luka ataupun ada lecet ataupun ada memar seperti pukulan atau bentuk kekerasan yang lain. Di sini tidak ditemukan luka. Kemudian di sini juga rambutnya kita pegang sambil kita tarik dikit apakah dia rontok atau tidak. Di sini tidak ditemukan. Jadi untuk bagian kepala di sini tidak ada tanda-tanda kekerasan. Kemudian kita susuri lagi bagian wajahnya. Di sini bagian dahi dan juga pipi kanan kiri tidak ada. Kemudian bagian hidung, mukanya tidak ada. Bagian telinga juga tidak ada tanda-tanda kekerasan yang lainnya. Kemerahan juga tidak ada. Setelah itu kita ke bagian lehernya. Di sini kita nilai apakah terdapat kemerahan, kemudian lecet, ada luka memar, kemudian atau luka yang lain. Di sini tidak ada juga luka-luka seperti untuk kejahatan yang lain seperti cupang dan sebagainya. Di bagian leher juga tidak ditemukan. Kemudian kita lanjut lagi ke bagian ekstremitas ke bagian dadanya terlebih dahulu. Kita buka, kita nilai di bagian dinding dada dan juga abdomen. Di sini kita nilai di bagian area dada dari payudara. Di sini juga tidak ada tanda kemerahan, kemudian tidak ada lecet, luka-luka lecet, kemudian memar juga tidak ada. Kemudian di bagian perutnya di sini kita susuri bagian kanan, sisi kanan maupun sisi kiri tidak ditemukan luka lecet, kemudian memar, tanda-tanda kekerasan yang lain tidak ditemukan. Jadi di bagian dada maupun abdomen tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Setelah itu kita lanjut ke bagian ekstremitas atas maupun ekstremitas bawah. Jadi kita nilai di sini susuri terlebih dahulu dari ekstremitas yang sebelah kanan. Jadi kita nilai di sini dari samping kemudian ke bawah juga. Kita nilai apakah ada tanda-tanda lecet, kemudian memar kemerahan ataupun kebiruan lebam. Kemudian tidak ada, di sini tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Kemudian di sisi yang sebelah kiri kita nilai juga apakah ada tanda-tanda kekerasan seperti luka lecet, kemudian memar kemerahan ataupun luka yang lainnya. Di sini tidak ditemukan. Kemudian untuk yang ekstremitas bawah kita nilai juga di sini di samping yang sebelah kanan kita nilai dari sisi samping. Sini tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan yaitu luka lecet, kemudian memar kemerahan dan sebagainya. Kemudian yang samping kanan, yang samping kiri juga kita nilai tidak ada, sampai ke telapaknya juga tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Baik, Ibu, setelah ini saya akan melakukan pemeriksaan pada alat kemaluannya. Jadi pada alat kelaminnya saya buka bagian celananya ya Bu. Apakah Ibu boleh? Boleh. Iya. Ya, baik. Permisi, saya buka terlebih dahulu. Di sini kita nilai dari alat kelaminnya. Kita nilai dari sekitar kulit area dari kelaminnya ini. Jadi kita nilai apakah ada tanda-tanda kemerahan, kemudian ada luka, entah itu luka lecet, kemudian luka memar sampai keluar darah. Di sini tidak ditemukan. Jadi tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada area sekitar karena tidak ditemukan luka. Kita periksa lagi ke bagian genitalnya. Di sini di bagian labia mayornya, labia mayor kanan maupun kiri, kita pastikan di sini kita nilai
dari mulai jam 12 sampai kembali lagi jam 12. Jadi di sini di sekitarnya sampai melingkar, di sini tidak ditemukan tanda-tanda kemerahan, memar maupun luka lecet. Kemudian untuk labia minornya kita periksa juga, kita buka sedikit labia mayor supaya terlihat labia minornya. Kita nilai di sini dari labia minor yang kanan maupun yang kiri sambil kita susuri dari arah jam 12 sampai kembali lagi jam 12. Kita nilai di sini untuk labia minornya kita susuri sampai arah jam 6, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, tidak ditemukan kemerahan, luka juga tidak ada. Kemudian kita susuri lagi labia minor yang sebelah kanan di arah jam sampai ke arah jam 9. Di sini ditemukan sebuah luka, jadi sebuah kemerahan di sini di bagian labia minor. Jadi sebelumnya kita dokumentasi terlebih dahulu untuk lukanya. Di sini kita pegang, jadi ini bagian luka. Terus habis itu kita deskripsikan lukanya di sini. Jadi terdapat luka kemerahan atau memar ya di bagian labia minor yang sebelah kanan di arah jam 9. Kemudian untuk lokasinya itu dia di arah jam 9. Kemudian untuk ukuran dari lukanya sendiri kita hitung sambil kita dokumentasi juga. Jadi untuk lebarnya sendiri dia 0,5. Kemudian untuk panjangnya di sini panjang lukanya 1 cm kurang lebih. Kemudian untuk sifat dari lukanya ini kita nilai lagi. Jadi dia warnanya kemerahan, kemudian batasnya tegas, berbeda dengan kulit sekitar mukosa dari labia minornya. Kemudian untuk bentuknya sendiri dia berbentuk bulat seperti elips dengan berjumlah 1 buah. Kemudian setelah itu kita periksa juga bagian himennya, jadi selaput darahnya bagian anak ini kita susuri. Sebelumnya kita lihat apakah ada tanda laserasi, kemudian robek pada selaput darahnya. Di sini dari jam 12 kita lihat sampai kembali lagi jam 12, di sini tidak ditemukan. Kemudian sebelumnya kita ambil swab atau ambil sampel swab vagina untuk dilakukan pemeriksaan. Sebelumnya kapasnya ini jangan lupa untuk dibasahi dengan aquabides terlebih dahulu supaya tidak terasa sakit. Permisi ya dek, kita ambil swabnya di vagina bagian dalam dengan cara mencupit. Sudah, itu kita kirim ke lab. Setelah itu juga kita ambil kapas lagi untuk mengetahui apakah benar-benar selaput darahnya ini ada laserasi atau robekan atau tidak, dengan cara kita susuri dari arah jam 12 selaput himennya dengan menggunakan kapas di sini supaya lebih terlihat. Ini tidak ada tanda laserasi, di arah jam 3 juga tidak ada karena ini masih kelihatan mukosanya itu licin, tidak ada area yang berubah bentuknya. Kemudian kita susuri lagi sampai ke arah jam 6, tidak ditemukan juga laserasi. Sampai ke arah kembali lagi jam 12, tidak ditemukan. Setelah itu kita periksa juga bagian anusnya atau bagian alat duburnya. Jadi kita nilai di sini alat duburnya apakah terjadi kekerasan pada alat dubur. Kita nilai sekitar mukosa dari anusnya ini apakah ada kemerahan, adakah dia laserasi, kemudian adakah luka lecet. Di sini tidak ditemukan luka tersebut, jadi tidak ada tanda-tanda kekerasan pada anusnya. Kemudian sudah, kita kembalikan lagi untuk kita pakaikan bajunya. Ibu, pemeriksaannya sudah selesai. Dari pemeriksaan hasilnya jadi ditemukan ada luka berupa luka lecet seperti
seperti memar kemerahan Bu di bagian alat kelamin anak ibu, tepatnya di bagian bibir kecilnya. Tetapi untuk luka di bagian selaput darahnya itu tidak ada, jadi tidak ada robekan pada selaput darahnya. Alhamdulillah untuk istilahnya perawanannya itu masih terjaga, jadi belum robek ya Bu ya. Iya bahaya Dok. Untuk bahayanya sih enggak Bu, jadi sebenarnya untuk luka seperti ini tuh bisa sembuh dengan sendirinya. Tetapi ya tadi mungkin anak masih merasa nggak nyaman dari pipisnya, merasa perih karena namanya luka ya Bu ya, kayak memar warna kemerahan itu kan pasti juga kalau kena suatu air dan sebagainya itu akan perih gitu. Nah setelah ini saya akan melakukan laporan tertulis. Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan tadi saya akan buat laporan tertulis. Tapi untuk laporannya ini nanti saya serahkan ke polisi. Jadi bukan ibu yang membawa. Jadi nanti yang ngambil itu pihak kepolisian ya Bu. Nah untuk saran saya ini kan masih anak-anak ya Bu ya. Jadi baru 5 tahun, ya usianya 5 tahunan. Untuk ini setelah ini tinggal di rumah, maksudnya di samping tetangganya itu masih atau bagaimana? Tinggal serumah sama saya tapi kan sama neneknya setiap hari. Saya titipkan sama nenek saya kerja. Jadi gini Bu, saya sarankan karena kekerasan ini itu kan bisa mengakibatkan pengaruh dari psikisnya. Jadi bisa juga anak menjadi trauma dan sebagainya. Nah untuk saya sendiri saya sarankan bisa dilakukan konseling pada anak ibu atau konseling psikiater dan sebagainya, atau kalau misalnya biar sementara waktu aja sih supaya anak benar-benar merasa aman dirinya, terus enggak kalau kayak terguncang lagi kayak pikirannya itu kalau misalnya ketemu dari temen yang melakukan itu, kalau melihat temennya takutnya kan trauma gitu Bu. Nah saya sarankan untuk ada lembaga khusus perlindungan anak, maksudnya untuk di pihak sini ada, maksudnya di daerah kota sini ada, nanti saya teleponkan kalau ibu mau untuk sementara waktu bisa tinggal di situ terlebih dahulu. Jadi biasanya di situ itu tempat-tempat pada orang-orang yang merasa di rumahnya nggak nyaman atau ada gangguan dan sebagainya itu Bu. Jadi sementara waktu aja sih sebenarnya untuk masalah. Tapi kalau misalnya ibu benar-benar merasa aman tinggal di rumah dengan catatan ya tadi lebih diwaspadai lagi, konsumnya itu diperhatikan pada anak-anak dari pergaulannya, kemudian ini kan sama neneknya tinggalnya ya kan, kalau misalnya ibu pergi ya bisa mungkin gimana ya lebih dijaga lagi, atau bisa ibu melakukan cuti terlebih dahulu beberapa minggu untuk setidaknya mengembalikan tadi trauma saya mau cuti dulu kerjanya Bu. Ya kalau itu nggak apa-apa. Kalau misalnya ibu juga, saya sarankan sebenarnya ada tempat untuk namanya LSM, lembaga dari perlindungan sosial. Jadi di situ bisa tinggal beberapa waktu, beberapa minggu sampai nanti kembali lagi psikisnya. Kalau memang merasa aman mau tinggal lagi ke rumah ya nggak apa-apa dengan catatan tadi Bu, jangan sampai menimbulkan trauma kembali. Iya Seperti itu. Gimana Bu? Apakah Ibu mengerti? Masih ada yang tanya lagi? Iya saya ngerti juga. Ya semoga ini cepat kasusnya terselesaikan. Ya gimana lah, apakah mau diselesaikan secara pihak keluarga atau untuk lebih lanjutnya terserah, monggo saya sarankan ke dari keluarga. Saya hanya bertugas menyampaikan dari hasil yang ada yang diderita oleh anak. Iya Bu. Udah Dok. Ya, terima kasih Bu, semoga cepat pulih, cepat sembuh ya, dan lebih jaga lagi untuk pergaulan dan sebagainya. Sama-sama Dok, terima kasih Ya. atas saran-sarannya. Baik.